Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Ya, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Pak. Saya Aprian Grace Manuratu Pak. Saya atas nama PT Budi Indah mau mengurus sertifikat tanah Pak. Kalau boleh tahu lokasi tanahnya di mana? Lokasi tanahnya di Desa Raramata, tepatnya dekat pantai Wekeno Pak. Untuk sebelumnya saya bisa tanyakan dulu, untuk lokasi tanah itu sudah ada sertifikat atau belum? Menurut keterangan tuan tanahnya memang belum bersertifikat Pak. Ini ada kelengkapan dokumen yang sudah kami siapkan Pak. Mohon untuk bisa dilihat. Oke, permisi ya Pak ya, boleh saya cek dulu dokumennya? Ya Pak, silakan Pak. Untuk identitas daripada PT-nya sudah ada dari akta pendirian sampai dengan pengesahan. Terus untuk surat kuasa sudah ada. Bukti jual belinya sudah ada. Dari permohonannya sudah ada. Bukti akta penguasaan fisiknya sudah ada. Terus untuk izin usahanya ini bergerak di bidang konstruksi ya, sudah ada. KTP yang berbatasan sudah ada. Ini pilar sudah betul sudah ditanam ya, batas. Sudah. Oke, sesuai dengan foto ya. Oke. KTP yang berbatasan sudah ada. Batas dengan jalan bagian selatan, bagian utara batas dengan Bapak Barnabas, bagian timur dengan Bapak Domingus, bagian barat ini batas dengan siapa ya Pak ya? Kalau untuk bagian baratnya Pak, untuk tangga batasnya kita belum bisa identifikasi Pak orangnya itu siapa Pak. Oke. Terus untuk dokumen-dokumen lain yang tidak bermasalah ada, untuk keabsahan dokumen ada, surat pernyataan lokasi yang dimohon di luar pemerintahan sudah ada. Oke Bapak, untuk sementara saya sudah lihat dokumennya Bapak, saya rasa sudah lengkap. Untuk sementara saya konsultasikan lagi dengan manajer loket berkaitan dengan Bapak berkas punya Bapak yang Bapak ajukan, apakah bisa saya lakukan pendaftaran ya. Mohon maaf Bapak, mungkin bisa ditunggu, saya minta waktunya sebentar, tapi Bapak silahkan bisa menunggu di kursi tunggu yang di sebelah sana. Terima kasih Pak. Ya. Permisi Bapak. Oh ya, silahkan masuk Pak. Pak, mohon maaf, ini ada pengajuan permohonan hak guna dari Badan Hukum Pak untuk persertifikatan baru. Nah ini sudah saya periksa berkasnya Pak, tapi ada satu kendala Pak dari pihak pemohonnya, dari yang dikuasakan dari BP Bumi Indah itu belum bisa pastikan satu batas di bagian barat Bapak. Tadi saya sudah mau konsultasikan kepada Bapak manajer loket, tapi kebetulan beliau hari ini ada kegiatan peninjauan lokasi PTSL Bapak di lapangan. Dan tadi juga saya sudah ke seksi penetapan hak Pak, saya sudah mau bertemu dengan Bapak koordinator dengan Ibu Kasih, tapi kebetulan beliau juga masih ada kegiatan sidang pemeriksaan Bapak. Iya. Mohon maaf Bapak, saya izin langsung menghadap Bapak untuk saya meminta arahan dari Bapak. Boleh, silahkan. Saya bisa lihat dokumennya. Permisi Bapak. Oke. Baik. Ini permohonan dari PT Bumi PT Indah. Bumi Indah.
Kelengkapannya yang harus dilihat adalah terkait dengan akta pendirian badan hukumnya, kemudian sudah link dengan online single submissionnya. Untuk OSS-nya sudah ada Pak. Untuk PT tersebut jenis kegiatan usaha di bidang konstruksi Pak. Di bidang konstruksi ya. Ya. Kemudian apakah sudah ada KKPR-nya? Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu KKPR yang bagaimana Pak ya? KKPR itu adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang juga merupakan syarat utama di dalam pemberian hak guna bangunan atas badan-badan hukum yang akan berinvestasi. Itu di dalam Permen 18/2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah. Pasal 88 itu terkait dengan syarat-syarat. Salah satu syarat itu adalah tanah itu harus sudah punya KKPR itu. Untuk apa? Untuk kesesuaian ruangnya. Tadi Pak katakan bahwa untuk izinnya atau perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi. Nah, di situ kita akan melihat apakah di situ untuk kegiatan atau tata ruangnya sesuai tidak. Daerah itu untuk kawasan industri atau untuk kawasan pemukiman. Nah, itulah pentingnya KKPR itu. Kemudian juga harus dilihat apakah tanah itu juga dibeli dari perorangan atau badan hukum. Apakah sudah ada, pastikan sudah ada sertifikat atau belum. Untuk tadi keterangan dari pemohon Pak, untuk lokasi informasinya dari penjual belum ada sertifikat. Ya. Untuk penjualnya perorangan Pak, dari satu orang yang menjual kepada badan hukum Pak. Oke, berarti Pak harus pastikan kembali tentang objek-objek itu. Tadi Pak sampaikan bahwa belum ada batas yang Salah satu batas Pak. pemilik tanah tahu. Iya. Nah, ini juga harus digali. Iya. Masa dia punya tanah dia tidak tahu. Padahal syarat kita kan harus sudah dipasang tanda-tanda batas bersama para tetangga berbatasan. Ini Pak juga harus menyampaikan kepada pemohon. Kita di loket ada brosur terkait dengan syarat-syarat atau tidak? Sudah ada. Kalau tidak ada, harusnya Pak mereka punya inovasi buat brosur untuk masyarakat. Dikasih, kalau ada yang mengurus tanahnya dikasih supaya mereka tahu, agar mereka siapkan. Ada standar kegiatan kita, sehingga ketika masyarakat mau mendaftarkan tanahnya itu kita pastikan bahwa sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada kita. Kemudian juga Pak harus tetap membaca ketentuan aturan kita. Permen 18, PP 2497, Permen 397 yang sudah direvisi 3 kali. Kan salah satu syarat di dalam Permen 16 itu semua batas tanah harus sudah dipasang koordinat. Nah, saya lihat di sini juga belum ada. Baik Pak. Itu harus dilengkapi semua Pak. Baik, Pak. Sehingga ketika kita daftar jangan sampai di front office daftar barang-barang yang tidak lengkap. Baik, Pak. Kemudian sampai di belakang ternyata masih kurang ini, kurang itu. Tentu ini akan mempengaruhi durasi waktu SOP kita. Baik,
Baik. Ketika sudah sampai back office, baru ketahuan dokumen ini kurang. Berarti kan durasi waktunya akan mempengaruhi proses kita. Baik, Pak. Jadi Pak harus tetap membuat brosur untuk masyarakat tahu, kemudian punya inovasi, baca aturan. Karena semua kegiatan kita sudah diatur berdasarkan mekanisme aturan. Kegiatan apa saja? Kegiatan pendaftaran pertama kali, kegiatan pemeliharaan data, itu sudah diatur semua dalam ketentuan aturan. Sehingga kita tidak salah, Pak. Ya, kita tidak Baik. salah. Baik. Saya kira ini masih banyak kekurangannya. Baik, Pak sampaikan kepada pemohon untuk dia melengkapi itu semua, sehingga ketika kita daftar proses itu sudah argonya jalan sesuai dengan SOP kita dan kita menerbitkannya tepat waktu sesuai dengan SOP kita. Oke, perbaiki ya. Bapak Apriandes dari Bumi Indah. Saya sendiri Pak. Silakan duduk kembali, Pak. Terima kasih, Pak, telah menunggu. Oke. Tadi saya sudah sampaikan kepada pimpinan berkaitan dengan permohonan yang Bapak ajukan. Dari pimpinan kami tadi ada pengarahan sedikit. Ini saya sampaikan di Bapak. Mungkin Bapak bisa nanti dilengkapi dari permohonannya, Pak ya. Yang pertama berkaitan dengan batas tadi, Pak, batas bagian barat tadi. Kami dari loket pendaftaran sekaligus informasi menginformasikan kepada Bapak untuk bidang tanah yang dimohon batas-batasnya itu harus jelas, Pak. Jadi batas bagian utara, bagian selatan, timur kan sudah jelas. Untuk bagian barat mungkin coba komunikasikan dulu dengan penjual atas nama siapa yang dibataskan di situ. Nanti Bapak ini kan untuk batas yang utara, timur dengan selatan sudah jelas, sudah ada fotokopi pihak yang berbatasan dan sudah menghubungkan tantangan ya, Pak ya. Di bagian barat mungkin coba tolong dilengkapi ya, Pak ya, identifikasi batas bagian padu siapa. Yang kedua berkaitan dengan foto pilar batas. Memang betul Bapak sudah lakukan foto pilarnya, tapi ini mohon diperbaharui ya, Pak ya. Mohon Bapak difoto ulang pilar batasnya menggunakan foto kamera yang menggunakan geotak ya, Pak ya. Jadi lokasi Bapak itu nanti saya bisa lihat dari sini. Jadi kita nanti bisa lihat apakah lokasinya betul sudah ada sertifikat atau belum, gitu Pak ya. Yang ketiga ini Pak, ini mohon maaf dari tadi yang arahan yang saya terima, ini untuk OSN-nya sudah ada. PT Bumi Indah bergerak dalam bidang konstruksi. Tapi ada satu lagi Pak yang harus dilengkapi berkaitan dengan perizinan, namanya KKPR, konfirmasi pemanfaatan ruang. Nah, itu harus dilengkapi. Itu kenapa kita harus persyaratkan untuk kita sesuaikan dari tata ruang. Yang pertama, Bapak mungkin bisa lengkapi dari informasi tata ruang. Di Kabupaten Sumba Bardaya ini tata ruangnya sudah ada, Pak. Untuk wilayah-wilayahnya, apalagi wilayah kota, lebih spesifiknya di Saradamata, itu RT RW-nya sudah jelas. Ini untuk OSS-nya Bapak, untuk nomor induk perusahaannya ini kan bergerak di bidang konstruksi ya. Jadi nanti lokasi tanah ini rencana mau diajukan apa, Pak? Mau dibangun hotel. Mau dibangun hotel ya. Nah, itu nanti dilihat dulu apakah rencana yang Bapak mau bangun dengan informasi tata ruang sesuai atau tidak, itu dibuktikan dengan KKPR. Nah, selain KKPR juga diambilkan informasi tata ruang, bidang tanah Bapak itu masuk dalam kawasan apa gitu. Nanti kalau sudah sesuai, kita bisa proses dengan kelengkapan tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk sementara itu, apakah ada pertanyaan dari Bapak? Pak, kalau yang untuk pengurusan KKPR terkait dengan penggunaan tata ruang Pak, itu apakah kita bisa daftarkan di sini atau di mana?
Untuk KKPR itu Pak nanti bisa Bapak daftarkan di OSS Pak. Nanti ketik saja dalam website OSS itu Pak, nanti muncul itu ada panduannya, ada videonya juga. Mungkin Bapak bisa lihat dari situ panduannya. Nanti itu dinas yang bisa membantu kalau Bapak ada kendala di dinas. Selain kantor pertanahan, ada dinas PU, PR untuk berkaitan dengan informasi tata ruang, dan dinas perizinan. Itu semua di kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Sumberjaya di Pemda situ Pak. Nanti ada semua di situ, nanti Bapak ke sana saja. Di sana kan ada nanti petugas yang menangani hal tersebut. Mungkin dari saya itu dulu Pak. Ada yang kalau mungkin Bapak ada kendala lagi atau ada yang perlu disampaikan setelah Bapak mencoba melengkapi dokumennya, Bapak asing lagi, nanti bertemu dengan saya lagi. Jadi saya kembalikan dulu dokumennya Pak. Untuk itu sementara itu Pak, ada lagi? Terima kasih Pak atas informasinya Pak. Nanti saya akan segera melengkapi kekurangan dokumennya diutuhkan. Oke siap. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Hati-hati ya Pak yang ada siang.